mengenai garis besar haluan negara yang menuntut adanya pembinaan manusia yang seutuhnya, lahir dan batin yang dilandasi oleh iman dan taqwa. Insya Allah merupakan upaya kita bersama mengatasi mengenai apa yang sangat diresahkan oleh sementara pihak dalam mencari keadilan masih jauh dari jangkauan. Keadilan dan keadilan. Rusak keadilan, rusaklah kehidupan manusia. Satu yang ingin saya kemukakan ialah selalu berprasangka yang baiklah terhadap satu sama lain. Kalau sudah prasangka itu tidak baik, apapun yang dilakukan, hasilnya tetap tidak baik. Tetapi kalau prasangka yang baik, seandainya lah dan senyatanya pula bahwa di dalam putusan hakim di Surabaya, ternyata seorang yang diajukan sebagai terdakwa dibebaskan oleh seorang hakim. Untuk kemudian ia berkata, saya telah memutus sepanjang keyakinan dan saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tidak usah kita terlampau masalahkan. Ada upaya hukum yang patut ditempuh dan dapat ditempuh oleh yang disebut penuntut umum melalui pemeriksaan tingkat kasasi. Kita percaya manusia adalah diciptakan tidak sempurna. Karena itu seorang hakim bagaimanapun juga ia berupaya untuk sempurna tidak akan mungkin. Dan dalam setiap kesempatan mungkin ia keliru. Dan kalau terjadi yang demikian, apa sikap kita terhadap hakim itu? Dan apa sikap hakim itu terhadap dirinya? Alhamdulillah, di dalam mengenai sistem peradilan Islam, yang mungkin barangkali perlu kita masyarakatkan untuk diangkat untuk mencari hikmah daripada peristiwa itu. Rasulullah berkata, sungguh berat dan sungguh berat mengenai kewajiban dan tanggung jawab hakim di hadapan Tuhan. Tidak akan diberikan mengenai jabatan hakim itu kepada orang yang menyalahgunakan jabatan itu. Karena itu beliau berpesan, 2/3 hakim calon penghuni neraka. Berat, sungguh berat. Dan saya kira ini juga sama dengan apa yang dituntut oleh penegakan hukum dan keadilan di negara kita. Jelas digariskan di dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 70. Di dalam pasal 4 diperintahkan kepada hakim. Hei hakim, bila engkau menunaikan dan melaksanakan peradilan, ucapkanlah dengan sumpah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Saya sepenuh percaya kepada setiap hakim yang memutus perkara, bergetar hatinya, tergugah hati nuraninya pada saat mengucapkan putusan itu. Terbayang pengawasan Ilahi Rabbi, bahwa bila mana ia menyimpang daripada yaitu keadilan yang diucapkan atas nama Tuhan, maka Tuhan berkata, engkau seorang di antara yang dikatakan Rasulmu penghuni neraka. Prasangka yang baik atas putusan sang hakim di Surabaya. Bila mana ternyata setelah ia menelaah dan meneliti daripada setiap mengenai peristiwa, dari segala segi hukumnya, menyangkut juga kepentingan negara dan bangsa. Bukan hanya yang formal ia akan telaah, tetapi keadilan yang ada di dalam perbuatan itu. Ternyata itulah putusan yang menurut keyakinannya. Dan ia dengan bismillah bila ia seorang muslim berkata, saya ucapkan putusan ini Ilahi Rabbi atas namamu. Ternyata putusannya itu keliru. Tuhan saya akan berkata, hei hambaku hakim, memang benar engkau kuciptakan dari darah dan daging tidak sempurna. Engkau telah berupaya sebatas kemampuanmu dan itu kemampuanmu. Ternyata putusanmu keliru. Engkau membebaskan orang yang bersalah. Ternyata saya ulangi, engkau membebaskan orang yang bersalah. Tidak usah gelisah hambaku. Dengan melaksanakan kewajibanmu sebaik-baiknya dan sebatas kemampuanmu. Salah putusanmu, pahala tetap satu kuberikan kepadamu.
Namun seandainya putusannya itu tepat dan benar, maka Tuhan berkata, engkau telah mengambil alih kewajiban melaksanakan keadilan yang sesungguhnya merupakan hakku. Dan tepat putusanmu, 2 pahala kuimbali kepadamu. Alangkah bahagianya bila seorang hakim itu menempatkan diri. Seorang hakim yang pertama mempertanggungjawabkan putusannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada hati nuraninya, baru kepada yang lain. Memang seyogianya harus demikian. Dan itu yang dituangkan di dalam undang-undang. Bahwa bila mana kita berprasangka yang bukan-bukan terhadap putusan hakim. Sehingga timbullah mengenai dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Tolong ingat kembali firman ilahi Rabbi di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Janganlah engkau berprasangka yang bukan-bukan terhadap sesama dan sesuatu. Karena setengah sangka itu dosa. Apa yang kita lakukan? Kita kembalikan kepada mengenai hakikat peradilan. Mudah-mudahan benar dan tepatlah putusan itu berdasarkan keyakinan sang hakim. Dan ia memutuskan berdasarkan tanggung jawabnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sepanjang hemat kami terbukti, namun ialah yang bertanggung jawab terhadap putusan ini. Kita tidak perlu harus ribut dan sebagainya. Oleh karena itu peristiwa ini pun kita patut ambil sebagai ayat-ayat kauniyah di dalam menegakkan hukum dan keadilan. Mengapa memang terdapat reaksi di tengah masyarakat? Reaksi itu wajar. Karena seakan-akan pencari keadilan itu merasakan keadilan itu jauh dari jangkauan. Ia telah berupaya memenuhi mengenai, sebutlah acara formil. Dari sekian ke sekian, prosesnya sungguh berlarut-larut. Di pengadilan mungkin barangkali 6 bulan. Di pengadilan tinggi mungkin barangkali juga 6 bulan atau 1 tahun. Mungkin di Mahkamah Agung. Tapi bukan hal yang mustahil sekarang ini mereka berkata, sungguh jauh kami dari keadilan itu. Mawas diri bagi kita tentunya. Bila mana ada harapan pencari keadilan yang sangat tidak memuaskan terhadap proses peradilan. Kita tidak perlu salah mempersalahkan siapapun juga. Kita ambil hikmah untuk bermawas diri. Bila ia hakim yang di pengadilan negeri untuk berkata, telahkah kutunaikan kewajibanku sebagai hakim dengan yang baik. Bila itu di pengadilan tinggi berhal yang sama. Bila pun di Mahkamah Agung saya kira semua kita bersepakat bahwa proses peradilan itu harus segera supaya keadilan dapat segera pula dinikmati oleh pencari keadilan. Juga bila mana di dalam perkara pengusutan, penyelidikan dan sebagainya. Semuanya berbulat tekad untuk tidak terjadi penganiayaan. Penganiayaan saya sebut mendambakan keadilan berlarut-larut. Termasuk di antara sadar atau bukan menganiaya orang lain. Kalau pernah pada saat saya menjadi Ketua Pengadilan Jakarta Utara Timur. Berupaya untuk memotong mengenai alur daripada proses peradilan pidana. Saya perintahkan kepada para hakim untuk meneliti mereka yang ditahan. Untuk kemudian membuat catatan. Kemudian menyampaikan kepada instansi yang terkait. Mengapa ada penahanan-penahanan yang berlarut-larut seperti ini. Saya kemukakan walaupun barangkali seakan lirih kata-kata ini. Menunggu-nunggu di dalam tahanan. Jauh lebih sakit dan berat daripada menjalani putusan. Mengapa? Orang yang ditahan, walaupun mungkin esok hari ia telah dikeluarkan. Namun karena ia belum tahu bahwa esok hari akan dikeluarkan, menunggu dan menunggu sudah merupakan penyiksaan dan hukuman. Orang yang dihukum, sebutlah 20 tahun, setiap hari berganti hari. Ya boleh mencatat untuk mencatat kurang 1 hari, kutang 1 hari. Dengan penuh harap ia menunggu habisnya pelaksanaan daripada hukuman. Oleh karena itu bagi semua pihak, adakah ia di kepolisian, apakah ia di kejaksaan, apakah ia hakim itu sendiri, saya ingin mengajak kepada semua pihak untuk selalu berkata,
Seandainya saya yang harus mengalami penahanan itu, bagaimana sikap saya? Mawas diri yang demikian itu barangkali sungguh bermanfaat. Alhamdulillah, kita patut bersyukur. Di dalam TAP MPR nomor 2 tahun 93 tentang garis besar haluan negara, ditetapkan dengan sungguh indah azas pembangunan kita. Tiada lain untuk membina manusia yang seutuhnya, utuh lahir dan batin, beriman dan bertakwa. Oleh karena itu, bila mana kita berbicara tentang keadilan dan menegakkan keadilan pada akhir-akhir ini, marilah kita kembali kepada nilai-nilai luhur yang terdapat di dalam Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita upayakan membina insan-insan Indonesia siapapun dianya, yang menempatkan hati nurani sebagai landasan setiap perbuatannya dengan diniati lillahi ta'ala. Bila mana itu niatnya, kejujuran akan ada dalam dirinya. Dan kejujuran ini adalah model utama. Bukan jujur terhadap orang lain saja, tetapi jujur terhadap dirinya, jujur terhadap Tuhannya. Kalau orang bertanya kepada saya, mengapa terjadi yang demikian ini Pak Bisma? Jawab saya mungkin sederhana. Ia telah tidak jujur terhadap dirinya. Ia telah berbohong terhadap hati nuraninya. Ia mengatakan yang ini adalah benar, tetapi hati nuraninya sendiri mengatakan bukan itu yang benar. Berbohong terhadap hati diri, itulah awal daripada kerusakan mengenai masyarakat, hidup dan bangsa. Alhamdulillah karena itu, mengenai garis besar haluan negara yang menuntut adanya pembinaan manusia yang seutuhnya, lahir dan batin yang dilandasi oleh iman dan taqwa, insya Allah merupakan upaya kita bersama mengatasi mengenai apa yang sangat diresahkan oleh sementara pihak dalam mencari keadilan masih jauh dari jangkauan. Keadilan dan keadilan, rusak keadilan, rusaklah kehidupan manusia. Keadilan dipesankan oleh Rasulullah. Bila mana seseorang mampu menegakkan keadilan 1 jam, samalah dengan ia berbuat kebajikan, beramal ibadah selama 60 tahun, sholat di tengah malam, berpuasa dan sebagainya. Sebaliknya, bila mana seorang berbuat maksiat mengenai 1 jam, berbuat tidak adil 1 jam, sama dengan berbuat maksiat selama 60 tahun. Tidakkah hati kita ini bergetar pada saat mendengar mengenai peringatan Rasulullah tentang menegakkan keadilan dan mengabaikan keadilan? Kepada semua pihak, mengenai apa yang saya sampaikan ini insya Allah menggugah hati nuraninya untuk bertanya terhadap dirinya, siapapun ianya, pejabat, masyarakat, hakim, ataupun aparat penegak hukum lainnya. Tolong kita bertanya, telah jujurkah saya, telah adilkah saya terhadap diri saya? Insya Allah gema fajar ini memberikan makna dan hikmah bagi kita pada saat harus menghadapi kenyataan-kenyataan terdapat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita hanya berupaya kepada Tuhan kita kembalikan segala usaha. Bila ia berkata akan segera turun mengenai rahmat dan limpahan kurnianya, keadilan yang ditegakkan sungguh membawa mengenai rahmat ilahi Rabbi. Insyaallah. Terima kasih kepada semua pemirsa, ikhwan akhwat rahimakumullah. Jadilah semua apa yang kita lakukan ibadah di sisi Tuhan, berkah di dalam perjuangan kita menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.